그러고는 정식으로 사귀기로 한 거예요? 내가 승우 씨 많이 좋아해요. 그 사람 마음만 흔들어 놓지 말고 그냥 이수자에서 손 떼는 게. Hai, yuk lanjutin lagi The World of Evil episode 10 sampai 12. Di episode 12-nya ini tamat ya guys. Jadi setelah Kinemoto mati, Gichul dan Junmo kemudian pergi minum. Rencananya Gichul mau nyerahin bisnis ini ke Junmo. Karena kan sekarang Gichul pengen berubah. Dia pengen menjalani kehidupan normal seperti laki-laki lain pada umumnya. Ya, itu semua tentu aja demi hubungannya dengan Ejung. Menurut Gichul, orang yang tepat untuk megang bisnis ini emang cuma Junmo. Karena kepala Seo itu orangnya pemarah. Sedangkan Haesung sekarang ini kan punya anak, jadi dia sibuk. Mulai sekarang Gichul bakalan fokus untuk ngurusin proyek pembangunannya dia. Gichul juga ngajakin Junmo dan Ejung untuk datang ke rapat perencanaan pembangunannya dia. Gichul bakalan nunjukin ke Ejung gimana kesungguhannya dia untuk berubah. Melihat Ejung ketemuan sama Gichul, Junmo benar-benar kesel. Di dalam ruangan itu tiba-tiba detektif Minggu datang. Seperti biasa, dia nanya-nanya soal Yankes. Minggu juga udah tahu soal bisnis narkoba yang dijalanin sama Gichul. Dia bahkan nyuruh Gichul untuk nyerahin bisnis narkoba itu ke grup Jaegyeon. Minggu juga nyuruh anak buahnya untuk motret Gichul, Ejung, dan juga Junmo. Junmo kemudian nelpon Do-hyun. Junmo ngeluh soal sikapnya Minggu, karena Minggu bener-bener ganggu penyelidikannya Junmo. Karena itu kepala jaksa Cho nyuruh atasannya Minggu untuk terus ngawasin Minggu dan nyuruh Minggu untuk tetap diem aja. Gichul, Ejung, dan Junmo kemudian makan di sebuah restoran. Di situ Gichul juga ngundang Haeryun. Gichul memperkenalkan Haeryun sebagai pacarnya Junmo. Haeryun bahkan bilang kalau dia sangat menyukai Junmo. Gichul juga ngaku sama semuanya kalau dia pacaran sama Ejung. Ejung dan Haeryun mulai basa-basi. Tapi Haeryun ini tipe orang yang belak-belakan. Sementara Gichul kelihatan nutupin banyak hal dari Ejung. Dari situ Ejung bersikap sok nerima Gichul apa adanya. Junmo udah mulai cemburu ngeliat kelakuan Ejung. Haeryun kemudian ngajakin Junmo untuk keluar aja. Junmo dan Haeryun kemudian jalan-jalan keluar dan ngobrol. Di tepi jalan mereka ngeliat ada penjual apel. Haeryun bilang apel itu di Tiongkok sebagai tanda kedamaian. Junmo pun ngebeliin Haeryun apel itu. Mereka kemudian mampir di penginapan Haeryun. Haeryun ngerasa setiap kali Junmo lagi sama dia, Junmo itu pikirannya kemana-mana. Makanya Haeryun pengen tahu apa sih yang sebenarnya Junmo pikirin. Tapi Junmo bilang tampaknya dia mulai suka sama Haeryun. Entah itu cuma acting atau emang itu perasaannya Junmo. Minggu nyuruh anak buahnya manajer Cho untuk nulis nama-nama orang-orang yang berkaitan dengan narkoba, baik itu pembuat, pengedar, ataupun pemakai. Mereka kemudian tahu sebuah nama penting yang bernama Park Sabu. Park Sabu ini adalah orang yang menampung narkoba sebelum barangnya ini diserahin ke para pengedar. Minggu kemudian nyuruh Donjers untuk ngehubungin Park Sabu. Gichul dan kawan-kawan ngumpul di kantor. Haesung udah mulai ngasih tahu rute perjalanan mereka untuk ngambil paket narkobanya dari Tiongkok. Gichul juga udah nyuruh kepala Seo untuk membunuh Minggu. Minggu udah berhasil meringkus Park Sabu yang ternyata adalah ayahnya Junmo yang bernama Park Jae-man. Minggu nanyain siapa orang yang membuat Gangnam Crystal, karena sebenarnya dia cuma ngincer Gichul. Park Jae-man ngaku kalau dia punya anak dan juga mantu seorang polisi. Tapi untungnya Minggu gak percaya itu. Kepala jaksa Cho dan juga Do-hyun tahu kalau ayahnya Junmo ditangkap sama Minggu. Makanya Do-hyun kemudian nyamperin Jae-man supaya dia gak ngomong apa-apa sama Minggu soal Junmo ataupun Ejung. Do-hyun bahkan ngasih uang bayaran buat Jae-man. Do-hyun nyari tahu soal Yankes. Dia kemudian datang nemuin Wendy yang merupakan pacarnya Yankes.
Do-hyun nyuruh Wendy untuk ngomong ke polisi kalau si pembunuh manajer Cho adalah kepala Seo. Dan setelah laporan itu, dia bakalan dikirim ke penjara. Dia akan dikirim ke kejaksaan, dan setelah permasalahan ini selesai, Do-hyun janji kalau Do-hyun bakalan ngirim Wendy ke Wisma Wanita supaya Wendy ini bisa tobat dan melahirkan di sana. Wendy pun ngikutin perintah Do-hyun. Setelah dapat info itu, Min-gu pun langsung bergerak untuk nangkap kepala Seo. Setelah kejadian itu, Gi-chul benar-benar pusing. Gi-chul nyuruh Hae-sung untuk nyari tahu soal keberadaan Jung-bae, karena Gi-chul curiga kalau Jung-bae lah yang ngasih tahu Wendy soal siapa pelaku yang membunuh manajer Cho. Hae-sung juga nyuruh Junmo untuk ngomong sama Hae-ryun supaya Hae-ryun nyiapin narkoba yang lebih banyak lagi. Saat diinterogasi, kepala Seo nggak jawab satu pertanyaan pun dari Min-gu. Min-gu bener-bener kesel. Min-gu nyuruh anak buahnya untuk bawa Wendy sebagai saksi. Tapi sayangnya Wendy udah dibawa sama kejaksaan gara-gara dia membuat narkoba dan dapat tuntutan tambahan. Junmo rayu Hae-ryun supaya dia bisa dapat tambahan stok untuk narkoba yang mau dikirim. Hae-ryun mutusin kalau ada 30 kilo. Sementara di Tiongkok, para pembuat narkoba banyak yang kelelahan. Tapi meskipun begitu, mereka tetap dipaksa untuk terus kerja dan membuat narkoba. Do-hyun dan kepala jaksa udah ngumpulin tim untuk bersembunyi di tempat transaksi itu. Mereka bertugas untuk bersembunyi dan mengambil foto transaksi sebagai bukti. Sesuai rencana, Junmo, Gi-chul, dan juga Hae-sung pergi ke pelabuhan untuk mengambil narkobanya. Sementara itu, Jung-bae tiba-tiba nyelinap di kantornya Gi-chul. Entah apa tujuannya Jung-bae. 2 hari yang lalu, Min-gu nyari info soal Ejung. Min-gu akhirnya tahu kalau Ejung ini adalah seorang polisi. Min-gu bahkan dapat informasi kalau keluarga Ejung ini polisi semua. Ejung bahkan udah punya seorang suami yang juga polisi. Sementara itu, Ejung juga minta Gi-chul untuk berhenti menjalankan bisnis anehnya itu. Tapi sayangnya Gi-chul nolak. Ejung juga ngomong sama Junmo untuk berhenti aja dari misinya. Tapi sayangnya Junmo nggak bisa berhenti sampai kasus ini selesai. Lihat Ejung yang masih pakai kalung dari Gi-chul pun, Junmo merasa kesel. Gi-chul dan Junmo berhasil ngambil narkobanya. Saat itu Junmo ngambil sebuah karung yang bakalan dijadiin bukti. Min-gu udah dapat info bahwa suaminya Ejung itu bernama Park Junmo. Entah kenapa Min-gu bener-bener terobsesi sama Gi-chul. Diem-diem para polisi juga udah pada ngumpet dan motretin aksinya Gi-chul dan juga Junmo. Junmo alasan ke toilet, padahal sebenarnya dia mau narok karung yang dia ambil tadi. Do-hyun dan anak buahnya pun masih terus ngintai Junmo dan juga Gi-chul. Sementara saat ini mereka berdua lagi menuju ke tempat mereka bertransaksi sama orang Jepang. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba ada sebuah truk yang nabrak mobil mereka. Mereka pun terkapar nggak sadarkan diri, dan tiba-tiba seseorang ngambil narkoba itu, yang ternyata dia adalah Kyung Jin, mantan anak buahnya Gi-chul. Nggak lama kemudian mobil mereka meledak. Hae-sung pun kemudian datang untuk jemput mereka berdua. Gi-chul menduga kalau ini semua adalah ulahnya Kyung Jin dan juga Jung-bae, karena cuma Jung-bae yang tahu rute mereka untuk ketemu sama orang Jepang. Mereka bertiga kemudian balik lagi ke kantornya Gi-chul. Gi-chul ngasih catatan daftar pengedar ke Junmo kalau Jun-bae menghubungi mereka dan ngasih mereka barangnya untuk diedarin. Junmo langsung nyuruh Do-hyun dan juga kepala jaksa Cho untuk meriksa supaya mereka bisa cepet ngelacak Jun-bae. Oyama benar-benar kecewa sama Gi-chul gara-gara insiden ini. Oyama cuma ngasih Gi-chul waktu 1 minggu untuk mereka bertransaksi. Min-gu mulai ngedatengin kantor polisi tempat Junmo kerja. Min-gu dapat info kalau Junmo sekarang ini lagi cuti sakit. Gara-gara transaksinya gagal, Junmo nemuin Hae-ryun.
Junmo benar-benar minta maaf sama Hae-ryun. Tapi ngelihat Junmo yang ngomong apa adanya dan gak kabur, Hae-ryun yakin kalau Junmo itu orang yang baik dan bertanggung jawab. Hae-ryun bahkan ngasih tahu Junmo tempat tinggalnya dia waktu di Tiongkok. Pengawalnya Hae-ryun dapat telepon dari ayahnya Hae-ryun. Rupanya ayahnya udah tahu soal kekacauan yang terjadi. Tapi ayahnya itu menilai bahwa Hae-ryun ini perempuan yang lemah karena dia selalu aja ngebelain Junmo. Makanya ayahnya bilang kalau Hae-ryun harus bertanggung jawab. Saat nganter Hae-ryun ke mobil, Junmo bilang mungkin akan lebih baik saat ini Hae-ryun nunggu di Tiongkok aja karena situasi di Korea kayaknya nggak begitu baik. Mungkin bisa aja terjadi hal-hal yang nggak diinginkan selagi mereka menemukan narkoba itu. Tapi Hae-ryun bilang kalau dia bakalan nungguin Junmo sampai permasalahan ini selesai dan mereka bisa pergi bareng. Sambil nahan air mata, Junmo ngasih tahu Do-hyun soal alamat Hae-ryun yang ada di Tiongkok. Kepala Jaksa Cho langsung ngasih tahu pihak kepolisian Tiongkok soal keberadaan pabrik pembuatan narkoba dan juga geng Dong Hong Bang itu. Do-hyun nyaranin supaya mereka bisa ngumumin ke anggota kepolisian lain bahwa mereka bisa melakukan penyelidikan. Dengan kata lain, misinya Junmo diselesaikan hari ini juga. Tapi kepala Jaksa Cho nggak setuju. Mau bagaimanapun dia bakalan nuntasin kasus ini. Junmo harus tetap menjalankan misi sampai tuntas. Padahal sebenarnya Do-hyun khawatir kalau Junmo bakalan mempertaruhkan nyawanya lagi. Yongdae jemput kepala Seo dari kantor polisi karena kepala Seo udah bebas. Tapi dalam perjalanan, kepala Seo mikir kalau semua ini bukan kebetulan. Kepala Seo curiga sama seseorang. Kepala Seo kemudian nyuruh Yongdae untuk balik lagi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia ngeliat Do-hyun lagi ngobrol sama Min-gu. Sebenarnya Do-hyun nemuin Min-gu karena Min-gu udah terus-terusan nyari tahu tentang Junmo. Makanya Do-hyun terpaksa nemuin Min-gu dan ngejelasin bahwa dia adalah Junmo. Secara terang-terangan Min-gu ngasih tahu Do-hyun bahwa Ejung itu selingkuh sama Gi-chul. Tapi Do-hyun bilang gak usah ngusik keluarga orang lain. Mending urusin urusanmu sendiri aja. Lihat Do-hyun keluar dari kantor polisi, Yongdae inget kalau dia pernah ketemu sama Yongdae di tempat pensiunan polisi. Yongdae dan kepala Seo langsung menuju ke pensiunan polisi. Kepala Seo ngancem mbak yang jaga di sana untuk ngaku. Terpaksa mbak itu pun ngaku semuanya. Kepala Seo merintahin mbak itu untuk bikin Do-hyun datang ke sana. Sementara saat ini Do-hyun, Junmo, dan juga Ejung lagi ketemuan. Mereka udah berhasil ngelacak nomor yang dikasih sama Junmo, tapi hasilnya nihil. Saat itu Ejung berusaha untuk ngehibur Junmo, tapi sayangnya Junmo udah terlanjur kecewa sama Ejung. Junmo minta supaya Ejung gak usah ikut-ikutan dalam penyelidikan ini. Setelah dapat telepon itu, Do-hyun langsung menuju ke pensiunan polisi. Junmo yang saat ini lagi menyelidik di depan rumah orang tuanya Jung-bae pun ditelepon sama kepala Seo. Dia diminta sama kepala Seo untuk datang juga ke tempat pensiunan polisi karena katanya kepala Seo mau nangkep mata-mata. Sementara Ejung yang udah diperingatin sama Junmo untuk gak ikut-ikutan malah ketemuan lagi sama Gi-chul. Gi-chul tiba-tiba dapat telepon dari Hae-sung dan disuruh kantor sekarang karena ada Jung-bae di sana. Sementara Do-hyun udah nyampe di pensiunan polisi. Dia dikunciin dalam sebuah ruangan bersama dengan kepala Seo. Gak lama kemudian Junmo datang. Junmo masuk ke dalam ruangan itu dan nyuruh Yongdae untuk sembunyi aja. Pas masuk, Junmo ngeliat kalau Do-hyun udah dipukulin habis-habisan sama kepala Seo. Kepala Seo juga udah tahu kalau Do-hyun ini bukanlah Park Junmo. Makanya kepala Seo manggil Junmo karena dia curiga ada salah satu orang di anggotanya yang kerja sama-sama polisi. Untuk membuktikan bahwa Junmo bisa dipercaya, kepala Seo nyuruh Junmo untuk membunuh Do-hyun. Tapi Junmo terus mengulur waktu karena dia nggak bisa dong membunuh Do-hyun
Karena itu kepala Seo semakin curiga dan kepala Seo nembak Do-hyun. Melihat Do-hyun tertembak, Junmo benar-benar marah besar dan ngamuk sama kepala Seo dan mukulin kepala Seo. Tapi untung aja saat itu gerombolan polisi datang. Sebelum pingsan, Do-hyun pesan sama Junmo bahwa Junmo jangan sampai lupa kalau dia adalah seorang polisi. Junmo kemudian bawa Do-hyun untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Gichul pergi ke kantornya untuk nemuin Jung-bae. Melihat Jung-bae yang ledek proyek pembangunan baru Gichul benar-benar marah dan mau nembak Jung-bae. Saat itu Jung-bae bilang, Gichul itu tahu apa sih soal anggotanya mereka? Nama-nama anggota gengnya mereka aja Gichul nggak tahu, apalagi kisah hidup mereka. Jung-bae bahkan lebih ngerti daripada Gichul. Dan ternyata yang berkhianat bukan cuma Jung-bae, Haesung dan anggota-anggota lain sekarang ini udah mihak sama Jung-bae. Jung-bae dan yang lainnya menilai bahwa Gichul ini adalah orang yang egois. Gichul cuma mentingin dirinya sendiri aja. Gak lama kemudian detektif Min-gu dateng. Ternyata sebelumnya Jung-bae dan juga Haesung nemuin detektif Min-gu. Jung-bae dan juga Haesung minta supaya Gichul dipenjara seumur hidupnya. Mereka berdua siap ngasih bukti-bukti soal kejahatan Gichul. Mereka juga minta supaya Min-gu memihak ke mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan ngasih uang yang banyak. Gichul pun kemudian ditangkap dan dibawa sama detektif Min-gu. Ejung yang lihat kejadian itu pun langsung laporan ke kepala jaksa Cho. Padahal saat ini mereka lagi ada di rumah sakit karena Do-hyun lagi dioperasi. Junmo yang dengar hal itu langsung bergegas pergi karena dia nggak mau pengorbanannya selama ini jadi sia-sia. Junmo yang udah bener-bener kalut nabrak mobilnya Min-gu dan bawa kabur Gichul gitu aja. Kepala jaksa Cho dapat kabar bahwa Do-hyun telah meninggal. Tapi sayangnya dia menyembunyikan kenyataan itu di depan Junmo. Dia bilang sama Junmo kalau Do-hyun itu udah pulih, supaya Junmo bisa terus nerusin kasus ini. Kepala jaksa Cho juga udah merintahin para polisi supaya mereka nangkep para pengedar. Itu semua dilakukan supaya Jung-bae udah nggak punya pasar lagi untuk jual narkoba itu selain orang Jepang. Akibat kecelakaan itu, Min-gu dirawat di rumah sakit. Tapi setelah kejadian itu pun sayangnya Min-gu masih terus aja ngincer Gichul dan juga Junmo. Dia bahkan nyuruh anak buahnya untuk ngejadiin Junmo sebagai DPO. Tapi entah gimana di dalam laporannya Kwon Sung-ho itu nggak terdaftar. Pengawalnya Hae-ryun datang nemuin Jung-bae dan yang lainnya. Pengawalnya Hae-ryun ini minta bayaran atas barang yang udah mereka ambil. Tapi sayangnya Jung-bae nggak mau bayar. Jung-bae malah nyuruh dia untuk ngambil bayaran ke Gichul aja karena Gichul kan yang pesen. Kalau emang kayak gitu, pengawal Hae-ryun ini bilang kalau gitu bisa aja dong mereka ngerampok barangnya dari Jung-bae seperti yang Jung-bae lakuin ke Gichul. Jung-bae kemudian minta si pengawal ini untuk nemuin dia ke Hae-ryun karena ada yang mau dia omongin. Dengan begitu mereka bisa jualan dan transaksi dengan baik. Ini adalah hari pemakaman Do-hyun, tapi kepala jaksa Cho minta Ejung untuk nutupin dari Junmo soal kematian Do-hyun. Jung-bae dan Haesung nyuruh Min-gu untuk nangkep Junmo dan juga Gichul melalui Hae-ryun dan Ejung. Karena mereka berempat ini kan berpasangan. Hae-ryun kemudian nemuin Jung-bae dan juga Haesung. Hae-ryun ngasih info soal tempat di mana mereka akan bertransaksi sama geng Jepang. Mereka berdua setuju aja karena emang udah nggak punya rencana lain lagi. Yang ternyata Hae-ryun ngelakuin itu atas perintah Junmo. Junmo pun langsung ngabarin kepala jaksa Cho soal rencana mereka. Junmo juga terus nanyain soal Do-hyun. Tapi kepala jaksa Cho terus aja bohong sama Junmo, bilang kalau Do-hyun itu baik-baik aja. Diam-diam anak buahnya Min-gu datang ke rumah duka. Dia nemuin istrinya Do-hyun. Dia akhirnya tahu soal identitas Do-hyun dan juga Junmo. Setelah dapat informasi dari anak buahnya, Min-gu bergegas nemuin Hae-ryun.
Minggu nanyain Haeryun di mana sebenarnya lokasinya Junmo dan juga Gichul, karena Minggu mau nangkep mereka berdua dan membiarkan mereka membusuk di penjara. Minggu juga membeberkan fakta bahwa Kwon Sung Ho ini sebenarnya adalah Park Junmo, suaminya Ijung, dan dia adalah seorang polisi. Dengar hal itu kaget ya, udah pasti. Tapi Haeryun kemudian ingat sama sikap Junmo yang seolah ngelindungin Haeryun. Haeryun masih dengan sikap santainya dan ngehubungin Junmo. Dia nanyain apa kebaikan Junmo selama ini, pura-pura atau bersungguh-sungguh. Haeryun juga nanya sama Junmo, untuk situasi sekarang ini sebaiknya Haeryun kemana? Ke Korea atau balik lagi ke Tiongkok? Tapi Junmo nyaranin Haeryun untuk pergi ke Hong Kong aja sampai situasinya mereda. Bahkan sampai akhir Haeryun ini masih terus percaya aja sama Junmo. Haeryun kemudian membunuh Minggu demi untuk melindungi Junmo. Gak lama kemudian pengawalnya datang dan ngeliat apa yang dilakuin sama Haeryun. Pengawalnya kemudian nyuruh Haeryun untuk pergi karena dia yang bakalan mancing detektif lain di luar. Karena dia tahu Minggu nggak sendirian. Jungbei dan kawan-kawan udah bertransaksi sama orang Jepang. Sementara kepolisian juga udah bersiap dan sembunyi di lokasi sana. Gichul dan Junmo pun udah nyampe sana. Niatnya Gichul sih mau ngerebut uang yang diambil sama Jungbei. Tapi secara tiba-tiba Junmo nodong Gichul dan ngeborgol Gichul. Junmo ingat kalau Gichul pernah bilang dia pengen berubah dan hidup normal seperti orang biasa. Tapi selama ini Gichul beralasan kalau nggak ada kesempatan. Padahal semua itu cuma alasan. Junmo kemudian keluar dari mobil. Tapi anehnya Junmo ngebiarin kunci kontak mobilnya di situ aja, seolah-olah dia pengen ngelepasin Gichul dan membiarkan Gichul untuk bertobat. Junmo pun nyamperin Jungbei dan yang lainnya yang saat ini lagi kegirangan nerima uang banyak. Junmo nyuruh mereka untuk menghentikan semuanya. Awalnya mereka mau nyerang Junmo, tapi kemudian para polisi datang dan nyergap mereka. Mereka pun ditangkap. Dan benar aja Junmo ngebiarin Gichul kabur. Polisi Tiongkok juga udah mulai nyergap tempat persembunyiannya ayahnya Haeryun. Mereka semua ditangkap polisi, begitupun juga dengan Profesor Yon. Polisi Jepang juga nangkep Oyama dan anteknya. Setelah perjuangan panjang, misi pun akhirnya berhasil diselesaikan. Gichul yang saat ini bebas gak bisa meneruskan proyek pembangunannya karena kekurangan dana. Junmo akhirnya tahu kalau Do-hyun sebenarnya udah meninggal. Dengan berat hati, Junmo harus menerima semua kenyataan itu. Pulang-pulang, Junmo dan juga Ejung dikagetin dengan kehadiran Gichul di rumah mereka. Gichul udah tahu kalau Junmo dan Ejung itu adalah suami istri. Gichul benar-benar bertanya-tanya apakah kebaikan Ejung itu selama ini tulus atau Ejung cuma memanfaatkan Gichul aja. Ejung bilang tulus atau enggaknya Ejung gak akan merubah kenyataan. Ejung melakukan itu supaya Gichul berhenti melakukan kejahatan. Tapi Gichul benar-benar merasa dikhianati. Gichul udah rela ninggalin semua anggota gengnya demi untuk ngelindungin Ejung dan juga Junmo. Tapi ternyata balasan mereka seperti ini. Gichul benar-benar gak terima. Gichul pengen buat Ejung dan juga Junmo menyesal dengan bunuh diri. Dengan begitu pasangan suami istri ini gak bakalan tenang hidupnya. Baru aja Gichul mau nembakin pistol di kepalanya, tapi Junmo udah keburu nembak Gichul duluan. Junmo kemudian nelpon pihak kepolisian dan ngabarin kalau dia udah nangkep Gichul. Ejung pun masih terus nangisin Gichul yang tertembak. Setelah kejadian itu, masing-masing dari mereka yang terlibat dengan penyelidikan pun dapat penghargaan dan Junmo pun naik jabatan. Junmo masih tampak marah sama kepala jaksa Cho karena memaksakan banget penyelidikan ini. Setelah itu Junmo pergi ke makamnya Gichul. Di atas makam ada kalung kapel pemberian dari Ejung saat itu. Junmo pun naruh cincin kawinnya di atas makamnya Gichul. Entah apa maksudnya itu. Bisa jadi Junmo dan Ejung bercerai, ataupun mungkin mereka masih butuh waktu aja.
Terserah masing-masing penonton aja yang mau menafsirkan. Dan alur film The World of Evil pun tamat. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini bener-bener sad ending dan bikin nyesek ya. Entah kenapa nonton akhir cerita ini tuh rasanya nyesek banget guys. Mungkinkah ada season 2 yang bakal ngobatin nyeseknya kita? Atau emang film ini cuma nyampe sini aja guys? Mimin sih pengennya ada season keduanya. Siapa tahu Junmo nanti bakal cinta-cintaan lagi sama Hye-ryun. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Next, aku bakalan nyeritain film seru lainnya. Stay tune terus ya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.